Kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu ditunggu 8 pintu surga. Pemirsa beriman, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Tentu kita semua umat muslim mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena surga adalah kenikmatan yang kekal dan sempurna di akhirat, yang tidak ada di dalamnya kekurangan sedikit pun. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah umat Nabi Muhammad SAW yang paling dalam ilmunya, paling kuat tekadnya dalam berjihad, paling bertakwa, dan paling banyak amalannya hingga ia ditunggu di 8 pintu surga. Berikut adalah 8 pintu surga yang menunggu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pintu surga yang dimaksud di sini adalah semua sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memiliki amalan paling banyak dalam hal beribadah dan membuat kebaikan. Yang pertama adalah salat. Salah satu kewajiban bagi umat muslim di dunia yang tidak boleh ditinggalkan adalah salat. Begitupun bagi seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sangat rajin dalam ibadah salat 5 waktu termasuk salat sunnah. Tentu pada akhirnya pintu ini akan memanggil orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam amalan tersebut. Pintu sedekah. Abu Bakar adalah orang yang paling banyak sedekahnya. Diceritakan di dalam kisah dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersedekah, maka kami pun melaksanakannya. Lalu Umar berkata, "Semoga hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar." Aku pun membawa setengah dari seluruh hartaku, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Umar pun menjawab, "Semisal dengan ini." Lalu Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Kutinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya." Kemudian Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Hadis riwayat Tirmizi. Dari riwayat tersebut telah dijelaskan bahwa Abu Bakar menganggap harta adalah titipan Allah. Pintu berjihad. Selain kuat dalam salat dan bersedekah, Abu Bakar juga dikenal sebagai orang yang teguh dalam berjihad. Hal ini dibuktikan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, karena sejak itu Abu Bakar berperan menggantikan tugas atau posisi Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan kebenaran. Walaupun banyak rintangan dan berbagai tekanan yang menyudutkan Abu Bakar, tak membuatnya gentar untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu maaf. Abu Bakar adalah seorang yang pemaaf, seperti yang terdapat dalam riwayat dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa aku pernah duduk di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil menjinjing ujung pakaiannya hingga terlihat lututnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya teman kalian ini sedang gundah." Menanggapi hal itu Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, antara aku dan Ibnul Khattab terjadi perselisihan. Aku pun segera mendatanginya untuk meminta maaf. Kumohon padanya agar memaafkan aku, namun dia enggan memaafkanku. Karena itu aku datang menghadapmu sekarang." Lalu Nabi SAW menjawab, "Semoga Allah mengampunimu, wahai Abu Bakar," sebanyak 3 kali. Tak lama setelah itu Umar menyesal atas perbuatannya dan mendatangi rumah Abu Bakar sambil bertanya, "Apakah di dalam ada Abu Bakar?" Namun keluarganya menjawab tidak. Umar segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat memerah karena marah, hingga Abu Bakar merasa kasihan kepada Umar dan memohon sambil duduk di atas kedua lututnya, "Wahai Rasulullah, demi Allah sebenarnya akulah yang bersalah," sebanyak 2 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ketika aku diutus Allah kepada kalian, ketika itu kalian mengatakan, 'Engkau pendusta, wahai Muhammad.' Sementara Abu Bakar berkata, 'Engkau benar, wahai Muhammad.' Setelah itu dia membelaku dengan seluruh jiwa dan hartanya. Lalu apakah kalian tidak jeram menyakiti sahabatku?" Sebanyak 2 kali. Setelah itu Abu Bakar tidak pernah disakiti. Hadis riwayat Bukhari.
penjelasan mengenai 4 nama pintu surga yang terdapat di dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, niscaya ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa termasuk orang yang giat mengerjakan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa termasuk orang yang berjihad, ia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa termasuk orang yang rajin berpuasa, ia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan barang siapa termasuk orang yang gemar bersedekah, maka ia akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga pengetahuan tadi dapat bermanfaat dan bisa menjadi motivasi dalam beribadah dan melakukan kebaikan seperti yang telah dicontohkan. Amin ya robbal alamin. Baik, Masya Allah, banyak sekali pilihan pintu surga. Semoga seenggaknya satu aja kita bisa menjadi pilihan masuk ke dalam. Iya. Jadi nomor satukan terus Allah, jangan menomor sekiankan. Kalau kita tidak mau dinomor sekiankan ya. Betul dan sekali. insya Allah jadi lebih mudah untuk bisa masuk ke pintu-pintu surga. Ya, dan pastinya jangan lupa besok saksikan berita Islami masa kini. Ada yang siang, ada yang sore juga. Dan besok juga akan jalan-jalan kemana. Makanya jangan sampai kelewatan. Untuk saat ini saya Zaskia Meka. Saya Syahrul Gunawan, pamit Kita undur. undur diri. Assalamualaikum.